Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayakumullah jami'an, para penonton, terutama keluarga besar Juswar, Nyiak Juswar, yang sekarang sedang berkumpul di rumah Sungai Talang. Insya Allah pada kesempatan kali ini Nopal akan membagikan sedikit atau sharing berkaitan dengan hari Idul Fitri. Insya Allah seperti yang kita ketahui, Ramadan sudah meninggalkan kita. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 hari lagi mungkin, atau 3 hari lagi. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dari sholat kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tilawah kita. Semoga Allah terima dan Allah jadikan itu sebagai pahala kita. Selanjutnya yang ingin Nopal sampaikan berkaitan dengan Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap kita dalam menyikapi atau dalam menyambut Idul Fitri ini. Ya, tidak heran lagi dan bukan sebuah hal yang tabu bahwasanya Idul Fitri itu hari yang menyenangkan, hari yang sangat-sangat gembira, yang dimana kita telah beribadah 30 hari atau 29 hari selama bulan Ramadan, dan Allah sediakan, Allah berikan, Allah syariatkan Id, hari kemenangan dan hari kesenangan untuk umat muslim. Sebelumnya, apa itu hari Id? Apa itu hari Id? Apa itu Idul Fitri? Ini sumbernya Nopal ambil dari kitab Al-A'yad. Al-A'yad wa atharuha 'alal muslimin. Itu berkaitan dengan hari-hari raya dan juga athar, bekas ya, untuk para kaum muslimin. Ini ditulis oleh Ad-Doktor Sulaiman bin Salim As-Suhaimi. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi, beliau adalah termasuk daripada dosen ya, guru pada Jamiah Islamiyah atau Universitas Islam Madinah. Ya, pengertian daripada Idul Fitri. Idul Fitri adalah huwa yaumul fitri nafsi. Huwa yaumul fitri nafsuhu wa huwa awal yaumi min Syawal. Itu adalah yaum, hari di mana diri ini, dan memang pada hari itu gembira dan suci semuanya. Wa huwa awal yaumin Syawal, dan dia adalah hari pertama pada bulan Syawal. Nah, apa itu dalil daripada disyariatkannya hari Idul Fitri itu? Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qad jaa fi tafsiriha ay a'ta sadaqatal fitri wa shalla salata idihi. Yaitu apa tafsirnya? Qad aflaha man tazakka, sungguh telah menang, telah gembira, telah menang, sukses orang-orang yang tazakka, yang membayar zakat fitri. Zakat fitrah kalau di kita namanya ya, zakat fitri. Tafsirnya apa? Yang memberikan zakat fitri, sedekah fitri, zakat fitri. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian setelah membayar zakat fitri apa? Melakukan sholat, menyebut nama Tuhannya, nama Tuhan yaitu Allah. Fa shalla, dan sholat Id. Dan dari sunnah atau dari hadis Nabi SAW bersabda, an Anas radhiyallahu an, daripada hadis Anas radhiyallahu an, qal qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi SAW datang ke Madinah, walahum, dan bagi orang-orang Madinah pada saat itu, yaumani yal'abuna fihi ma fil jahiliyah, yang mana di 2 hari tersebut penduduk Madinah itu bermain, bersenang-senang. Itu juga dilakukan ketika zaman jahiliyah. Faqala, dan Nabi SAW mengatakan kepada mereka, innallaha tabaraka wa ta'ala qad abdalakum bihi ma khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar. Nabi sabda, Inna Allah, sungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik dari hari yang kalian lakukan ini. Itu apa? Yaum fitri, hari Idul Fitri, wa yaumun nahar, hari sembelihan atau yaum adha, hari atau Idul Adha. Tayyib. Selanjutnya kita lanjut
apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus euforia apa yang harus kita lakukan pada hari Id Fitri ini. Taib. Nah, kita langsung masuk ke halaman 179. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Wa ilaika suwaran min hadhihi sunan. Nah, dan di sini kata penulis Syekh Dr. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi mengatakan, dan beliau memberikan sunah-sunah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, masyru'iyyatu tajammul lil a'yad. Hendaknya kita berhias diri, bebenah diri ya untuk menyambut hari Fitri ini ya. Dan ini kata beliau, Allah syariatkan kita untuk bertajamul, memperindah diri ya, yang laki-laki jadi ganteng, yang perempuan jadi tambah cantik ya, yang laki-laki menggunakan gamis atau pakaian barunya yang bagus, menggunakan peci, menggunakan sorban, menggunakan minyak wangi, yang perempuan pun juga seperti itu dengan gaunnya yang bagus ya. Zaman sekarang katanya ada yang baru namanya gaun simmer atau apapun itu. Nah, fil malbas at-tajammul fil malbas wal hay'ah ya, berindah diri atau membenah diri di fil malbas pakaian dan juga bentuk badan. Bentuk badannya apa? Misalkan potong rambut, merapikan kumis, jenggotnya diwarnakan ya, kemudian menggunakan cincin misalkan. Nah, itu sunnah, tidak mengapa ya. Dan juga ini sesuai imtithali amrihi ya, dengan apa? Mengikuti atau melaksanakan perintahnya Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil atau gunakan khudhu zinatakum, ambil, gunakan pakaian kalian, perhiasan kalian inda kulli masjid ya. Ini beliau beristidlal dengan apa? Zinah, pakaian yang indah, perhiasan. Kemudian Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang memperindah dirinya, mempersuci dirinya. Dan juga di sini an Malik an-Nafi, dari Imam Malik ya, dari Nafi' anna Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah, kana yaqtasil yaumal fitri qabla ay yaghdu ila al-musalla. Beliau Abdullah bin Umar ya, ini sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, sebelum berangkat ke musalla untuk sholat Id ya, Abdullah bin Umar tuh mandi. Ya, inilah adatnya para salaf, mandi junub, mandi besar istilahnya kalau di kita. Dan juga Ibnu Qudamah mengatakan yustahabbu ayatatahhar bil ghusli lil Id. Disunahkan agar apa? Dia bersuci, mandi besar sebelum berangkat sholat Id atau pada hari Id. Wa kana Ibnu Umar yaqtasil yaumal fitr. Dan juga Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, juga mandi sebelum hari Id, sebelum melakukan sholat Id pada hari Fitr. Wa an Sa'id bin Musayyib annahu qala, ya, dari Sa'id bin Musayyib mengatakan sunnatul fitr salas. Nah, nih sunnah fitrah atau sunnah pada hari Id Fitri ada 3. Al-masyi ilal musalla wal akl qabla al-khuruj wal ikhtisal. Berjalan ke musalla Id untuk sholat, kemudian makan sebelum kita keluar, dan mandi. Ini 3 nih, jangan kita lupa nih, enteng kok. Kemudian selanjutnya yang kedua, al-farh was-surur fil a'yad, senang, bergembira pada hari Id ya. Ini dalilnya dibawakan an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala. Ini hadis yang tadi ya. Hadis yang tadi yang kita sebutkan, innallaha qad abdalakum, bahwasanya Allah telah mengganti bagi kalian ya, yaitu hari yang lebih baik dari ini, yaitu apa? Id Fitri dan Id Adha. Kemudian Imam As-San'ani mengatakan, dan di sini ada dalil menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan, mengeluarkan atau bersenang-senang pada hari raya Id itu sunnah. Wa anna dzalika min asy-syari'ah allati syara'aha Allah li'ibadihi. Ya, karena apa? Karena itu syariatnya Allah. Ketika apa? Ketika Allah ganti hari Id pada jahiliyah dengan hari Id Idul Fitri dan Idul Adha pada apa? Pada syariat Islam, ya. Dan ini perlu kita lakukan nih, senang, bergembira ya, Masya Allah. Taib. Kemudian wal hadis. Nah, hadis yang tadi itu menunjukkan apa? Yang pertama, masyru' yaitu tawassu'ah alal iyal. Hendaknya kita dermawan
ya, berlapang dada kepada keluarga kita pada hari-hari Id. Bi'anwa'i ma yasulahum bastun nafs, ya. Dengan contohnya apa? Contohnya misalkan kita tersenyum, ya, kita dermawan, ya. Nah, itu Masya Allah nih, adatnya orang Indonesia, THR bagi-bagi THR. Nah, Masya Allah. Semoga itu termasuk kepada surur, menyenangkan orang, ya, dan juga memasukkan kesenangan atau memasukkan rasa senang kepada orang tuh sangat besar pahalanya, apalagi di hari Id, dan ini termasuk sunnah, ya. Contohnya apa? Dengan yaitu tadi membagikan THR, ya, atau misalkan dengan mengucapkan minal aidin wal faidin atau kullu am wa antum bi khair. Nah, itu termasuk. Kemudian wa fihi anna izhar surur fil a'yad min syair din, bahwasanya menunjukkan rasa senang, kegembiraan pada hari itu termasuk daripada syiar-syiar agama. Syiar agama kita tuh besar dan syiar agama kita menyenangkan, ya. Banyak syiar-syiar agama kafir, ya, yang sudah diadopsi oleh abnaul muslimin, anak-anak muslim. Maka kita harus tunjukkan ini juga, yaitu apa? Kesenangan pada hari Id. Apa kata Nabi SAW hikmahnya? Lita'lam yahud anna fi dinina fushah, inni bu'istu bihanifiyah samhah, ya. Agar apa? Yahudi tahu bahwasanya agama kita nih lapang, agama kita nih senang, fushah, enak gitu. Inni bu'istu bihanifiyah samhah, aku diutus apa? Untuk apa? Hanifiyah samhah, aku diutus. Hanifiyah samhah itu apa? Agama lurus yang samhah, yang rahmatan lil alamin, yang lembut dan menyenangkan. Tayyib. Nah, tetapi di sini kata Syekh, kata penulis, walakin ba'dun nas yuthu nafsihil anan, ya. Kata beliau apa? Beliau intinya mengingatkan jangan sampai berlebihan, jangan sampai berlebihan. Maksudnya apa? Mendatangkan dangdut misalkan, organ tunggal, atau bergambus-gambus, bermusik-musik, ini tidak boleh. Ini menabrak syariat. Senang yang dimaksud di sini apa? Dalam batas wajar, bukan dengan tujuan menabrak syariat. Tidak. Bukan berarti ketika hari senang itu Allah jadikan yang haram menjadi halal. Tidak. Tetap kita menjaga batasan-batasan syariat. Tayyib. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu takbir wa dzikrullahi fil a'yad. Disunahkan, disyariatkan kita untuk memperbanyak takbir dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaknya kalian apa? Bertakbir, membesarkan nama Allah atas apa? Atas Allah karuniakan kepada kalian hidayah. Wa dzalika syukran lillahi azza wajal. Ya, yaitu apa? Allah itu tujuannya untuk apa kita bertakbir? Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala an makkanahum. Karena apa? Allah telah memberikan kita kemampuan dengan bifadlihi wa mannatihi, dengan kesempurnaan beliau dan dengan kesempurnaan Allah, bifadlihi, ya, dengan kesempurnaan Allah, wa minnatihi, dan pemberian Allah atas apa? Kita mudah untuk melakukan serangkaian ibadah di Ramadan, ya. Kemudian wa mimma dulu ala masyru'iyat takbir, dan juga dalil yang mengatakan untuk kita bertakbir yaitu Ummu Atiyah, ya. Ummu Atiyah mengatakan kunna nu'mar an nakhruj yaumal id. Kita dulu, kata Ummu Atiyah ini, kita diperintahkan untuk apa? Keluar yaumul id, pada hari Id, hatta nakhrujal bakar, agar kita keluar tuh pagi-pagi sekali, lebih awal, ya. Hatta nakhrujal hid fayakun khalfan nas, ya, sampai orang-orang hid pun harus keluar, ya. Fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim, dan juga kami para perempuan itu bertakbir dan juga berdoa, yarjuna barakata dzalikal yaum wa tahratihi, juga apa? Mengharap berkahnya pada hari itu dan juga kesucian hari itu. Tayyib. Dan juga Imam Khattabi mengatakan al-hikmah min takbir fi hadhil ayyam huwa ana jahilin kanu yadhbahuna li tawaghatihim fiha fasyuri'a at-takbiru fiha isyaratan ila takhsisi dzabh lahu wa ala ismihi azza wa jalla. Juga hikmahnya salah satunya apa? Takbir Id itu disyariatkan, kenapa? Kata Imam Khattabi, karena orang-orang jahiliyah zaman dulu itu menyembelih, sembelihan mereka tuh untuk togut-togut mereka, untuk sesembahan mereka, untuk berhala mereka, untuk setan-setan mereka. Nah, akhirnya apa? Disyariatkanlah takbir pada hari itu untuk apa? Bahwasanya khususan nih, ini adalah nama Allah, untuk tauhidnya Allah, menyatukan Allah dalam segala ibadah, mengesahkan Allah pada semua ibadah. Nah, itu dia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga
Id di Indonesia bisa menyenangkan, Id di Indonesia penuh dengan kegembiraan, banyak jalan-jalan, anak-anak dapat THR juga alhamdulillah banyak insyaallah ya. Semoga Allah terima amalan ibadah kita selama Ramadan dan Allah jadikan kita kembali kepada fitrah pada hari Id nanti. Minal aidin wal faidin, kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.